Kita berdoa. Terima kasih atas cinta kasih-Mu Tuhan. Terima kasih atas semua yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami di rumah-Mu yang sangat mulia ini. Kami berjumpa satu dengan lainnya. Rindu berjumpa dengan Engkau di tempat ini pada saat ini juga. Sementara kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Sebutkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu agar firman-Mu disampaikan sebagaimana yang Kau kehendaki. Berikan kami semua hikmat agar kami mengerti isi hati-Mu. Ampunkan kami atas dosa-dosa kami Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salut. Horas Marita sudah amang doinang. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan Amang dan Inang. Saya melihat suasana gereja ini yang begitu menggugah hati saya. Di depan saya ada bunga altar yang sangat indah. Saya yakin pemberi bunga altar ini memberikan dengan hati yang sungguh-sungguh. Karena saya yakin bunga seperti ini mungkin tidak ada di rumahnya. Tapi dia persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah Amang dan Inang yang memberikan ini. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita akan menerima. Yang kedua, saya teringat dengan mendiang guru jemaat ini. Yang begitu banyak berjuang untuk gereja ini. Gereja yang sama-sama kita adakan, kita kebaktian di tempat ini, mungkin salah satu adalah karena tangisan beliau. Karena dua-dua beliau. Amang dan Inang. Harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan nama baik. Sebab itu kita harus berlomba-lomba untuk meninggalkan nama baik. Sehingga ada yang orang kenang dengan kita. Itu akan tercermin nanti di keturunan kita selanjutnya. We have to create legacy. Kita harus menciptakan kenangan-kenangan indah, legacy. Sebelum kita meninggalkan dunia ini. Kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada minggu hari ini. Terambil di Filipi 4 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku berdiri juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sonsegus, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa
dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala hal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian ayat firman Tuhan yang akan kita gumuli, akan kita pelajari, Bapak Ibu, Saudara terkasih, yang ada bersama-sama kita on site, dan juga kepada Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini atau yang beribadah bersama-sama kita melalui online atau melalui live streaming GKPI Depok yang ada di YouTube. Minggu Rogate mengajak umat percaya untuk memohon penyertaan Tuhan. Itulah arti Minggu Rogate. Sedang dalam tema khotbah kita minggu ini, jangan khawatir tentang apapun juga. Saudaraku, ada puluhan frase, bahkan banyak sekali, tentang jangan takut atau fear not, janganlah takut, di dalam Alkitab. Ada orang yang mengatakan jumlah frase tentang fear not atau jangan takut ada sebanyak hari dalam setahun, 365 hari. Saya belum pernah menghitung itu, jadi saya tidak bisa mengklaim itu. Tetapi kita bisa sebetulnya melakukan searching karena ada Alkitab online. Yang pasti sebetulnya banyak sekali frase jangan takut di dalam Alkitab. Aku ini jangan takut, kata Yesus dalam kitab Yohanes. Jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Kitab Raja-Raja mengatakan demikian. Saudaraku, masih banyak lagi frase jangan takut yang tertulis di dalam Alkitab. Rasa takut adalah manusiawi. Tidak ada manusia yang tidak takut. Kalau dia bilang, aku tidak takut mati, aku tidak takut mati, bohong itu. Siapa yang gak takut mati, apalagi orang kaya kan gitu. Rasa takut adalah manusiawi. Yang tidak boleh adalah hidup dalam ketakutan. What's the meaning of life? Apa artinya hidup kalau kita takut terus? 3 bulan setelah saya operasi jantung, saya ada dinner dengan partner saya di Singapura. Biasanya kalau kita dinner, suami istri ikut. Lalu partner saya berkata kepada saya, "Hey Ferdinand, you are so slim. What happened with you? Anda kok kurus sekali, kok langsing sekali. Ada apa dengan kau?" Kata partner saya. Lalu saya lihat istri saya, dia diam aja. Partner saya itu namanya Mark. Mark, my wife control me every day. Cannot eat this one, cannot eat this one, cannot eat this one. Tidak bisa makan ini, tidak bisa makan ini. Lalu dia separuh agak marah, dia bilang, "Ferdinand, I tell you ya, if you cannot eat this one, cannot eat this one, cannot eat this one, you better die. Lebih bagus kau mati aja lah kalau nggak bisa makan ini, nggak bisa makan ini." Lalu saya lihat istri saya, dia diam ya. Dia udah pesan lobster, dia udah pesan ini. Saya pikir, iya benar juga kawan ini gitu kan. Apa artinya saya hidup dong ya. Kalau nggak bisa makan ini, kalau nggak bisa makan ini, saya makan itu lobster kan gitu kan. Istri saya cubit saya kan, saya bilang saya makan juga kan gitu kan. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Wajah saya sedikit bersinar setelah saya makan agak lepas kontrol. Tetapi setelah itu nggak boleh juga saya agak lepas kontrol karena memang saya udah punya sakit jantung ya. Sakit saya lengkap. Ada gula, ada kolesterol, semua lengkap lah sebetulnya ya. Ada darah tinggi. Jadi kalau saya ada di mimbar ini karena karunia Tuhan aja ya. Saya 48 tahun
umur saya mulai melayani. Saya melayani di Singapura karena saya waktu itu sekolah Alkitab di teologi di Singapura. Jadi saya hampir 20 tahun melayani. Karena besok saya ulang tahun. Saya kasih tahu supaya ada yang kirim kue sama saya kan gitu ya. Besok saya ulang tahun ya. I'm reaching 68. Ya. 68 tahun saya. Saudaraku, yang tidak boleh adalah hidup dalam ketakutan. Only the paranoid survive. Hanya orang-orang yang khawatir, yang hidup dalam ketakutan, yang bisa survive. Demikian kata Andrew Grove. Andrew Grove adalah seorang kelahiran Hungaria, berkebangsaan Amerika, merupakan CEO ketiga di perusahaan besar Intel Corporation. Intel Corporation saya kira kita tahu perusahaan besar di Amerika. Dia berkata, only paranoid survive. Alkitab memproklamirkan frasa jangan takut. Lalu mengapa Andy Grove, CEO perusahaan besar di Amerika mengatakan only paranoid survive? Saudaraku, sepertinya pernyataan si Andy Grove itu paradoks, berlawanan dengan Alkitab. Tetapi bukanlah begitu adanya, saudaraku. Saya salah satu yang mendukung pernyataan Andrew Grove. Banyak orang tertinggal karena terlalu menikmati kondisi nyaman, nikmat hidupnya. Atau terlena dalam comfort zone, dalam zona aman. Termasuk beberapa gereja mainstream. Songoran-songoran ope mengadengkan unak pola pagodaku perubahan. Lu jai badewani kan. Saya bersyukur Depok enggak seperti itu kan gitu. Kalau Depok seperti itu enggak ada nih gereja kan gitu kan. Depok tidak mau senang di zona aman. Kalau sudah di sini dia ingin begini, kalau sudah di sini ini. That is life. Tidak ada yang tidak berubah di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Kalau kita enggan berubah, maka kita akan tertinggal dari yang lain sesuai zamannya. Saudaraku, kondisi ekonomi, politik, dan sosial Indonesia saat ini tidaklah baik-baik saja. Kita sedang membicarakan rasa khawatir. Saya ingin menyampaikan bahwa kondisi ekonomi kita tidaklah baik-baik saja. Terutama dalam menghadapi tahun-tahun politik ini. Sekarang udah nggak ada lagi orang mikirkan bangsa ini, semuanya mikirkan politik kan gitu ya. Satu mikir ke sana, satu mikir ke sini kan gitu ya. Soal itu diperlukan pertolongan dan campur tangan Tuhan untuk menjalani masa sulit ini. Saya ingin menyampaikan data ekonomi dunia termasuk Indonesia menghadapi ketidakpastian pada tahun 2023 ini. Ancaman resesi, ketatnya kebijakan moneter global, perang Rusia dan Ukraina yang belum juga selesai akan menekan ekonomi global dan juga ekonomi Indonesia. Rasa pesimistis itu tercermin dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang hanya 3% saja. Sementara Amerika inflasinya sudah reaching 8%, mencapai 8%. Meski Indonesia diproyeksikan masih bertumbuh dengan 5%.
Nyatanya sejumlah pengusaha Indonesia memberikan pernyataan yang sangat mengejutkan, saudaraku, bahwa akan terjadi ancaman PHK di beberapa industri padat karya. Jimmy Kartiwa Sasratmaja, Ketua Umum Pertekstilan Indonesia, mengatakan produk tekstil terancam badai PHK. Ia menyebutkan sudah ada sebanyak 45.000 orang karyawan industri kecil tekstil yang dirumahkan. Lalu selama kurun waktu 6 bulan, Shopee Indonesia sudah 3 kali melakukan PHK. Pertama, September 22 sebanyak 3% dari jumlah karyawan 6.000 orang. Dan tampaknya program PHK akan terus berlanjut. Demikian juga dengan Gojek, Tokopedia sudah memberhentikan 1.200 karyawan atau sebanyak 12% dari jumlah karyawannya. Bukalapak juga terkena PHK meski tidak sebanyak Shopee dan Goto. Kita sedang membicarakan don't fear not, jangan khawatir. Jika kondisi ekonomi global dan domestik terus melemah, maka kemungkinan PHK akan berlanjut terus. Apalagi dalam menghadapi tahun-tahun politik. Saudaraku, sebagai manusia biasa, tentulah kondisi ini menimbulkan kekhawatiran. Terutama bagi yang punya tanggung jawab keluarga. Saatnya gereja kita perlu mengambil peran aktif untuk memberi pendampingan bagi keluarga yang terkena dampak melemahnya ekonomi. Terutama kepada anak-anak kita yang lagi kuliah di sini, yang orang tuanya mungkin di luar Jawa, di PHK. Jangan sampai kuliahnya tidak bisa berlanjut. Bagaimana caranya? Bisa dilakukan dengan saling berbagai informasi, saling berbagai kasih, memberikan pelatihan dan lain sebagainya. Pada waktu hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang-orang itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Lalu saudara tahu apa jawab Yesus kepada murid-muridnya? Inilah jawab Yesus kepada murid-muridnya. Kamu yang harus memberi dia makan. Yesuslah yang berkata begitu. Kamu yang harus memberi mereka makan. Bukan kamu mengusir dia, tapi kamu harus memberi mereka makan. Ada tertulis dalam Markus 6 ayat 35 dan 37. Firman Tuhan ini menjelaskan bahwa tanggung jawab pendeta dan hamba Tuhan ternyata tidak terbatas hanya pada pemberitaan firman Tuhan dan pelayanan yang ada di gereja, tetapi harus memperhatikan kehidupan jemaatnya. Itulah gereja yang modern. Seperti ada tertulis, manusia hidup bukan hanya dengan roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau roti tidak perlu, maka tidak mungkin ditulis di dalam Alkitab. Tetapi roti perlu. Namun firman Tuhan lebih perlu. Sebab itu manusia harus bekerja untuk mendapatkan roti. Bahkan Alkitab berkata dengan jelas,
Alkitab ini kalau kita baca secara pelan-pelan, ada perintah-perintah yang harus kita, we cannot escape, kita tidak bisa lari dari situ. Apa Alkitab katakan soal bekerja? Jika seorang tidak mau bekerja, jangan kasih dia makan. Alkitab mengatakan demikian loh. Ya. Bukan Ferdinand, bukan. Saudara baca nanti dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10b. Kalau orang tidak mau bekerja, jangan kasih dia makan. Kalau bahasa siantarnya, alok mamati, seoleh kari juga. Bahasa kasarnya seperti itu ya. Kalau dia tidak mau bekerja, jangan kasih dia makan. Bekerja adalah sebuah kenikmatan, saudaraku, jika menganggapnya sebagai sebuah ibadah. Namun demikian banyak juga orang malas bekerja sebab dia tidak memahami kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Anak-anak muda di sini, ingat ini firman Tuhan. Kalau saudara tidak mau bekerja, hawalan dan mudum, ya, mamamu di rumah nyuci piring, kau tidur terus kan? Alkitab mengatakan jangan kasih dia makan. Jadi jangan ada anak muda di sini yang malas, yang tidak ringan tangan. Ya. Saudaraku, apa yang harus dilakukan dalam masa sulit seperti ini? Bersungut-sungutkah? Menyalahkan orang lainkah? Atau bahkan menyalahkan Tuhan? Jangan pernah meragukan keberadaan Tuhan. Sebab Tuhan mengetahui semua persoalan hidupmu. Terkadang justru pada masa sulit kita lebih dekat dengan Tuhan. Sebagai pemberita firman Tuhan, saya pun pernah mengalami masa sulit yang sepertinya tak mampu saya pikul. Sampai pada kesimpulan, saya menganggap bahwa jangan berharap kepada manusia. Seperti ada yang tertulis, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Sungguh sejak saat itu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, suka-sukamu lah terhadap aku. Suka-suka lama-lama Tuhan. Suka-sukamu lah Tuhan. Kamu bikin apa suka-sukamu lah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, saudaraku, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jangan khawatir. Suka mula Tuhan. Lomo-lomo ma Tuhan. Sebagaimana Minggu Rogate yang artinya tetaplah berdoa dan tetap berharap kepada Tuhan. Maka Tuhan menginginkan kita tetap setia di dalam doa dan pengharapan. Hanya doa yang bisa menguatkan saudara dan saya. Sungut-sungut tidak dapat menyelesaikan persoalan. Justru malah memperburuk keadaan kita. Kedekatan kita dengan Tuhan hanyalah sejauh doa. Seperti nama minggu kita Rogate. Kedekatan kita dengan Tuhan hanyalah sejauh doa. Dia tidak kemana-mana, tetapi ada bersamamu pada waktu engkau mengalami kesulitan hidup. Saudara terkasih di dalam Kristus yang ada bersama-sama kita on-site, dan juga saudara yang sedang mendengarkan melalui YouTube live streaming. Izinkan saya memberikan kata-kata bijak
untuk menguatkan saudara dan saya juga pada waktu kita menghadapi masa-masa sulit. Jangan takut menghadapi masalah, tetapi hadapilah masalah dengan berani, dengan tetap bertekun di dalam doa. Itu yang pertama. Uang bukan segalanya, meski segalanya perlu uang. Money is not everything, but everything needs money. Karena itu harus bekerja. Pesan kepada anak-anak muda, uang bukan segala-galanya, tetapi segalanya perlu uang. Gereja ini tidak akan bisa kita nikmat seperti ini kalau nggak ada duit. Yang berlebih berikan, persembahanmu lebih banyak, supaya nyaman gereja ini. Uang bukan segalanya, meski segalanya perlu uang. Bergantunglah kepada Tuhan. Sebab banyak hal dalam hidup ini yang tak mampu diselesaikan dengan akal pikiran. Tuhan akan campur tangan ketika engkau lepas tangan. Tetapi kalau engkau terlalu banyak mencampuri urusan Tuhan, maka Tuhan akan lepas tangan. Makanya saya katakan tadi, lomo-lomo ma Tuhan dia. Suka-suka Tuhan lah. Tuhan mau bikin apa? Tuhan adalah pemilik bumi dan segala isinya. Pikiran Tuhan bukanlah pikiran manusia. Tuhan selalu merancang hal-hal yang baik. Meski para ahli memprediksi tahun 2023 adalah tahun sulit, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang sulit, sebab Dia adalah pemilik bumi dan segala isinya. Amin. Itu firman Tuhan dalam Alkitab. Mari berhikmat agar masa-masa sulit membuat kita lebih akrab dengan Tuhan. Jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan minuman? Dan tubuh ini lebih penting dari pakaian, saudaraku. Saling berbagi dalam kesulitan seperti yang dilakukan jemaat mula-mula yang sehati sepikir membangun persekutuan, menjual dan membagi-bagikan harta miliknya untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Dengan berbuat demikian, maka kita akan mendapatkan kedamaian dalam hidup kita. Belajar hidup hemat. Hidup hemat adalah alkitabiah. Asing do hemat do holit, ading do ya mangate. Hemat itu bukan pelit, bukan. Hidup hemat. Hidup hemat adalah alkitabiah. Sebagaimana ada tertulis, cukupkanlah hidupmu dengan gaji. Artinya jangan besar pasak dari tiang. Kalau gajimu 2.000, jangan makan 3.000, ngutang kau nanti kan gitu. Tuhan bergaul akrab dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan sebuah true story. Kisah nyata yang mungkin sebagian daripada kita ada yang pernah mendengarkan ini. Ada satu keluarga di India yang merupakan pahlawan iman. Dia berasal dari suku Garo, lalu dia percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat setelah menerima berita Injil dari para misionaris. Kepala keluarga itu bernama Nokseng, beserta seorang istri dan 2 anaknya. Kepala desa Garo itu marah besar kepada Nokseng karena dia menerima Yesus sebagai juru selamat.
lalu meminta Nokseng untuk melepaskan keyakinannya di depan umum. Jika tidak, maka ia akan dihukum mati. Roh Tuhan ada bersama-sama Nokseng, dan dengan tegas Nokseng menjawab, I have decided to follow Jesus and I will not deny him. Saya sudah memutuskan untuk ikut Yesus dan saya tidak akan mengingkari dia. Kepala suku Garo itu marah besar dan memerintahkan pasukannya menembak kedua anaknya. Dor. Dua anaknya mati seketika. Lalu kepala desa itu bertanya lagi kepada Nokseng, apakah engkau tetap dengan keputusanmu? Nokseng menjawab, saya tetap mengikut Yesus, meski tidak ada yang mau bersama-sama dengan saya. Saya tidak akan mengingkari Yesus. Kepala suku itu memerintahkan menembak istrinya dan mati seketika. Untuk yang terakhir kali, kepala suku bertanya kepada Nokseng, apakah kau tetap dengan keyakinanmu? Untuk yang terakhir kali, Nokseng menjawab, the world behind me, the cross before me. Salib di depanku dan dunia di belakangku. Dan saya tidak akan mengingkari Yesus. Dor. Matilah si Nokseng ini. Nokseng, istri dan kedua anaknya meninggal dunia karena keyakinannya terhadap Kristus. Saudaraku, kepala desa itu bingung. Mengapa ya Nokseng, istri dan kedua anaknya percaya sekali dengan orang yang dia tidak kenal dan sudah mati 2000 tahun yang lalu. Bingung ini kepala desanya. Roh Kudus menyentuh hati kepala desa itu, dan di depan umum kepala desa menyatakan percaya kepada Yesus dan akan mengikuti Nokseng, istri dan kedua anaknya yang sudah lebih dulu diselamatkan Yesus. Akhirnya seluruh desa itu menyatakan imannya kepada Yesus. Saudaraku, Nokseng tidak pernah khawatir hanya soal makan dan minum yang sedang kita bicarakan ini, sedang kekhawatiran. Tetapi nyawanya pun dipertaruhkannya demi Yesus. Nokseng dan keluarganya merupakan pahlawan iman yang menyelamatkan seisi desa Garo dan menginspirasi banyak orang untuk tidak melepaskan keyakinannya meski nyawa taruhannya. Saudara pun bisa menjadi pahlawan iman dalam masa-masa sulit seperti ini, dengan tetap setia kepada Yesus dan menolong sesama yang membutuhkan. Kisah Nokseng menjadi bukti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya yang ada di Filipi. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudaraku, sekali memutuskan ikut Yesus, tetaplah setia mengikut Yesus apapun masalah. Meski hidup ini tak selamanya seperti yang saudara inginkan. Ada duri dan kerikil yang menyebabkan suasana hati kita galau. Suasana hati kita sedih. Suasana hati kita gundah. Jangan menyerah
bangkit dan jangan pernah berhenti bermimpi menggapai yang lebih baik. Seperti sinar mentari yang tidak selalu bersinar. Ada kalanya redup, tertutup awan tebal dan tertutup mendung. Demikian juga hidup manusia tidak selamanya bersinar. Ada kalanya bersinar dan ada kalanya redup, saudaraku. Bersinar atau redup tidaklah menjadi soal. Sebab Tuhan akan menyinari kegelapanmu dan membuat pelitamu tetap bercahaya, tetap menyala untuk menerangi sekitarmu. Jalan Tuhan sempurna dan janjinya iya dan amin. Saudaraku, untuk menguatkan iman kita terhadap Yesus dan sekaligus menghargai perjuangan keluarga Dokseng sebagai pahlawan iman, saya mengundang kita untuk berdiri dan menyanyikan lagu yang liriknya ditulis sendiri oleh Dokseng saat dia menerima ancaman untuk kematian dirinya, kematian istrinya, dan kematian kedua anaknya. Jongjong Mahita Mangdoina. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Kita akan menyanyi dengan bahasa Indonesia. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. 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 Saudaraku, engkau yang berjanji di depan Tuhan dan di depan jemaat mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kita nyanyikan sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Inilah janji kita di hadapan Tuhan. Inilah janji kita di hadapan jemaat. Ikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus. 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 Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kita berdoa. Inilah janji kami Tuhan di hadapan.
Mengikut Yesus adalah keputusan kami. Mengikut Yesus adalah keputusan kami. Walau sendiri kami akan tetap mengikut Engkau Tuhan. Walau sendiri kami tetap mengikut Engkau Tuhan. Itulah janji kami Tuhan di hadapan-Mu dan di hadapan jemaat-Mu. Berikan kami kekuatan Tuhan. Jika kekhawatiran, jika ketakutan menghampiri kami, kami tetap akan mengikut Yesus, tidak goyang sedikit pun. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan, sebab kami tidak kuat tanpa Tuhan. Tapi dengan Tuhan kami akan dikuatkan. Dengan Tuhan kami akan mendapatkan sukacita dan damai sejahtera. Mengikut Yesus adalah keputusan kami. Mengikut Yesus adalah keputusan kami. Terima kasih atas firman-Mu yang indah Tuhan. Terima kasih atas sapaan-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami merasa hadirat Tuhan bersama-sama dengan kami, yang menguatkan kami ketika kami mengalami kekhawatiran di dalam hidup kami. Bapa di surga, kami akan bersafaat kepada anak kami Berlin Yehezkiel Huta Barat yang sedang berulang tahun. Saudari Yosafat Sibarani, Ibu Goreta Damaris Tobing, anak Patricia Teopilia Simamora, anak Gabriel Benedict Purba, Ibu Santi Marlina Pasaribu. Kami juga berdoa kepada anak kami yang sedang dalam perawatan, Yunike Sitompo. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih atas semuanya. Berkati gereja-Mu Tuhan, agar menjadi gereja yang bertumbuh, menjadi garam dan terang di mana kami berada. Jaga kekudusan gereja ini, depan, belakang, kiri, kanan. Terlebih di mimbar-Mu, di mana firman Tuhan dikumandangkan. Ampunkan kami Tuhan atas dosa-dosa kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Juga may tamang doa.